Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faiza Farhan. Saya di sini sebagai ketua kelompok akan menjelaskan materi tentang analisis dataset. Nah, analisis dataset ini kita akan memakai judul dataset ulasan produk sunscreen Amaterasun. Nah, jadi kan di media sosial ini sekarang sedang beredar tentang adanya sunscreen yang bermerek Amaterasun. Nah, kita akan spesifik ke sunscreen Amaterasun bertipe UV serum. Nah, jadi tujuan dari analisa ini kita akan melakukan analisis sentimen terhadap produk sunscreen ini dengan merek Amaterasun ini agar mengetahui persepsi orang-orang tentang produk ini itu bagaimana. Jadi kita akan seperti nanti hasilnya itu akan jadi seperti negatif, positif atau netral seperti itu kurang lebih. Nah, lalu dari mana sih kita dapat data-data ini untuk digunakan? Nah, kita dapat data ini tuh dari X ya. X itu Twitter. Twitter itu ada yang namanya tweet. Nanti orang-orang tuh biasanya bakal komen kayak Amaterasun tuh produknya kayak gimana, kayak gimana. Nah, ini kita sudah melakukan scraping data di sebentar, saya lupa. Scraping data di X itu ini. Nah, kita di X ini kita mendapatkan scraping data itu ada 700 lebih data. Nah, yang dimana ya pasti data ini masih kotor. Nah, seperti kayak ada data yang berisinya bukan review tetapi dia jualan gitu. Nanti kita akan bersihkan di proses pre-processing. Lalu kita juga mendapatkan sumber lain yaitu ada di website Female Daily. Nah, kita akan buka dulu Female Daily. Nah, ini sudah ada kebetulan historinya. Nah, di sini saya melakukan scraping data tentang bagaimana sih produk sunscreen itu. Nah, di sini ada ini sunscreen yang oke. Nah, itu adalah merupakan data teks yang akan kita analisis nanti. Di sini saya sudah mendapatkan sebanyak sebentar data web. Nah, ini ada ulasan, ada tanggal berapa, terus rekomendasi apa tidak. Di sini saya mendapatkan ada 190-an data kalau nggak salah, atau 191 data. 190 lah, 190 data. Nah, yang mana kita akan menggabungkan kedua data ini menjadi satu. Itu nanti saya akan jelaskan di section berikutnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih saya melakukan scraping itu. Nah, pertama saya akan melakukan scraping lewat X dulu. Nah, X ini kita akan melakukan scraping menggunakan autoken. Biasanya kan kita melakukan scraping itu melalui X developer ya. X developer itu kalau nggak salah itu limitnya itu ada 100 pool, jadi kita nggak bisa ngambil banyak data. Nah, kalau misalnya kita pakai autoken ini, kita akan dapat ya kalau nggak salah itu dapat bisa lebih dari 500 atau 500 600 itu tergantung si limitnya ini nanti. Nah, di sini saya sudah mempunyai Twitter autoken. Nah, ini kalau misalnya kalian belum punya library Pandas atau apapun itu nanti bisa install. Ini juga boleh, nggak usah dimasukin library juga boleh. Nah, di sini adalah fungsi untuk melakukan scrapingnya di X itu. Nah, ini ada crawl data. Nah, ini kita akan membuat variable file name yang berisikan nama si file name itu yang akan di-generate nanti. Terus search keywordnya itu ada ini Amaterasun sunscreen dari 2024 sampai 2025. Sudah sendiri dari bahasa Indonesia. Nah, limitnya 2000, tapi kadang juga limitnya itu ngambil datanya itu nggak sampai 2000, kadang cuman bisa sampai 700, bisa sampai 1000 doang. Daripada kasus ini saya cuman mendapatkan 700 data saja. Nah, ini ketika sudah ini di run, nanti akan muncul ini, tunggu sampai beres prosesnya. Kalau sudah, nanti run kode yang ini untuk menampilkan si datanya tersebut. Sebentar, karena ini banyak ya datanya, jadi agak lama scroll. Nah, ini. Nah,
import pandas ya, ini untuk mengimport library pandas. Terus kita akan file path-nya ini yang tadi. File path nanti disimpan di sini nih nanti. Pokoknya ada di sini. Ketika sudah nanti akan muncul ini. Muncul si dataset dari si Twitter tersebut. Ada 701 data. 702 data. Yang mana di sini tuh banyak data kayak full text, ID string, image URL dan lain-lain seperti ini, bisa dilihat banyak. Nah, ini ketika sudah ya udah nanti kita ini hanya untuk menampilkan kayak berapa sih data yang kita dapetin gitu. Itu adalah contoh scraping data lewat X menggunakan AutoCAD. Nah, terus bagaimana sih cara scraping lewat website? Nah, saya melakukan scraping ini lewat website si Family Dale karena kebetulan di sini tuh ini produk Amaterasu ini tuh UV Sunscreen Serum. Di sini banyak yang melakukan review tuh, ada reviewnya tuh total 4,1 lah ratingnya. Ada yang bintang 5 segini, bintang 4 segini, begitulah. Nah, ini saya melakukan scraping di sini. Nah, ini adalah contoh kode untuk melakukan scraping di website tadi. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini kita melakukan scraping itu menggunakan Selenium. Nah, Selenium itu apa? Selenium itu merupakan web driver untuk biasanya itu untuk testing, tapi kita gunakan untuk mengambil data. Jadi scraping gitulah. Nah, ini kita import library yang kita perlu, terus ya udah ini untuk menjalankan setup drivernya. Terus ini ada halaman si link dari Family Daily yang female daily yang akan kita ambil. Nah, ini awalnya data kosong, terus kita akan buat fungsi ambil halaman review. Nah, itu sudah saya inspect dengan seperti itu, ada namanya review content wrapper gitu-gitu, nanti ya kodenya ngambil sendiri terus diulang terus. Nah, ini kenapa ada while karena gini. Karena kan di si website ini tuh terdapat pagination. Sebentar. Nah, ini pagination ini. Nah, sedangkan satu website itu hanya memuat 10 ulasan. Nah, jadi kita perlu kode untuk next sampai beres gitu loh. Nah, jadi ada while itu untuk ini try, ketika dia buttonnya itu masih nextnya itu masih bisa, button next ini masih bisa, dia bakal klik terus sambil meng-scraping data-data yang udah ada di atasnya. Nah, ketika si tombol nextnya ini udah nggak bisa diklik, nanti dia bakal beres sendiri. Nah, udah habis itu nanti datanya bakal disimpan ke CSV seperti itu. Mungkin saya bisa jalanin kodenya. Kalau misalnya error ya mungkin nggak bisa. Sebentar ya, tunggu aja. Tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, ini sudah selesai, tungguin aja. Nah, sepertinya ini ada error, jadi ya seperti itulah kurang lebih. Nanti bakal ketika kodenya di run ini bakal munculin si websitenya itu, terus langsung scraping data-datanya itu. Lanjut. Terus kan ketika udah dapat data dari X sama dapat data dari si web itu, nah kita harus gabungin kayak biar dapat jadi kesatuan data. Kan dari dua data ini kan berbeda berbeda kolom. Nah, kita harus ambil kolom apa aja sih yang mau digunain. Saya sudah searching ya, terutama searching di GPT sih. Terus saya nanya kalau misalnya gabunginnya itu harus kayak gimana. Nah, karena saya bukan ahli Python ya, jadi saya menggabungannya secara manual. Ya, kita gabunginnya dari sini. Sebentar. Kayaknya bukan yang ini dah. Maaf, saya ganti dulu. Sorry, kayaknya ada yang salah dah. Bentar ya, tunggu. Sebentar.
ada data gabungan. Nah, saya sudah research, terdapat ada kolom ID, dia dapat dari mana datanya, terus teksnya apa, terus dibuatnya kapan. Nah, ini ketika saya melakukan gabungan data ini terdapat ada 800 sekian data dari si X dan web itu. Jadi tapi data ini masih mentah ya, tentunya belum kayak misal ada nih, ini ada duplikat kayak gini, ini belum dihapus. Nah, juga mungkin ini bakal dihapus karena dia tidak termasuk review ya, nanti bakal dibersihkan datanya. Terus nanti sudah di cleaning. Nah, ketika sudah, nanti dapatlah hasil data ini, totalnya ada 800 tadi kan, udah dapat. Udah. Terus untuk data daminya nih. Nah, ini merupakan data dummy nih. Data dummy-nya saya menggunakan 74 data. Ada ID, source-nya apa, terus teksnya apa, komen lah ya. Sama sebentar. Nah, ini created at. Created itu tuh ketika si komen itu dibuat kapan. Nah, ketika sudah, nanti akan dibuat cleaning data, terus ya macam-macam lah. Cleaning data, terus text mining dari itulah, text mining gitu. Lupa namanya. Terus kita akan membahas tentang karakteristik dari si data tersebut. Karakteristiknya itu terdapat nih, ada ID, atributnya itu ada ID, terus ada atribut source, ada atribut text, sama ada atribut created at. Nah, ID ini kita pakai penjelasan, ID ini merupakan sebuah nomor urut, jadi sekedar nomor urut saja, jadi dia unik gitu. Terus source ini tipe datanya itu dia string atau varchar seperti itu. Terus teks juga tipenya string atau varchar. Terus nah, created at ini tipenya nanti kita akan gunakan date seperti itu. Lalu nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang dataset yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Muhammad Farid Japaran atau Reza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.